Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kembali share lagi ya bun tentang kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, saya awali kegiatan saya hari ini beres-beres lemari ya bunda-bunda. Ini sekitar jam 8 lewat. Nah, ini saya lanjutkan beres lemari, kerjaan yang sempat tertunda kemarin karena ini kan tidak terlalu mendesak ya bunda-bunda. Jadi kapan saya sempat saya bersihkan. Nah, ini alhamdulillah hari ini saya ada waktu untuk membersihkan piala-piala anak-anak, ada juga buket. Nah, kalau buket ini adalah punya Ananda Khadijah ya bunda-bunda, anak saya yang pertama. Kemarin kan Khadijah ini dia wisuda binazor di pesantrennya. Kebetulan anak saya 5 orang di pesantren ya bunda-bunda. Nah, ini yang anak saya yang pertama, umurnya sudah mau masuk 19 tahun. Jadi 2 tahun yang lalu dia wisuda binazor, yang mana di pesantrennya itu ada 3 kali wisuda, ada binazor, ada bilghaib, dan juga ada kubro. Dan sebentar lagi insyaallah Ananda mau wisuda yang kedua kalinya. Dan ada juga ini kitab-kitab yang saya koleksi sejak saya remaja dulu. Ada Sirah Nabawi yang ini bagus untuk kita, untuk pegangan kita sebagai seorang ibu ya bunda-bunda, untuk kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita bagaimana kisah-kisah perjuangan Nabi dan juga para sahabat memperjuangkan Islam ya, daripada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan juga tadi saya ada punya fikih wanita. Nah, fikih wanita ini perlu juga kita punya ya bunda-bunda, karena kita sebagai seorang wanita sekaligus sebagai seorang ibu tuh harus kita tahu tentang fikih ya. Fikih ini banyak sekali membahas tentang kehidupan keseharian kita ya. Terutama sekali masalah kebersihan kita dalam beribadah ya, dan juga masalah haid. Haid ini adalah ilmu yang wajib kita tuntut. Nah, ini buku fikih wanita ini harus kita punya ya bunda-bunda, biar kita tahu kapan waktunya kita haid, kapan batas terakhirnya haid. Nah, salah satunya membahas hal seperti itu, karena itu ada sangkut pautnya dengan ibadah kita ya bunda-bunda. Dan juga ada kitab-kitab lainnya yang terkadang saya gunakan untuk dibacakan kepada anak-anak ketika di sore hari, supaya mereka tuh ada wawasan dalam masalah agama. Nah, ini ada Al-Quran yang warna ungu, ini adalah hadiah pernikahan saya 20 tahun yang lalu ya bunda-bunda. Ini Al-Qurannya yang paling besar yang saya miliki di rumah. Dan juga yang warna hijau-hijau itu adalah kitab anak saya yang bernama Fatimah dengan Asma. Kebetulan pesantren juga, yang mana di pesantrennya itu ada selain daripada tahfiz menghafal Al-Quran, ada juga alimnya itu masalah ilmu ya. Jadi ini kitab-kitabnya yang sudah selesai dipelajari oleh Ananda berdua selama 3 tahun. Nah, ini adalah kitab-kitab nanti ketika mereka nanti kembali mengajar setelah tamat pesantren, mereka inilah pegangannya untuk kembali diajarkan kepada generasi selanjutnya insyaallah. Dan juga ini ada kelihatan ya bunda-bunda, ada piala-piala. Nah, piala-piala ini juga
hasil dari anak Anda juara ya bunda-bunda. Kalau yang pertama Khadijah, dia biasanya itu juara 2 ataupun juara 3 dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena setelah kelas 6 mereka masuk pesantren ya. Dan yang kedua, Ananda Fatimah ini dari kelas 1 sampai pesantren sekarang ini meraih juara 1 terus dan juga dapat meraih juara umum. Nah, jadi beda anak, beda-beda juga bakat ya bunda-bunda. Nah, ini ada juga ini piala-pialanya ini. Yang paling banyak pialanya itu Ananda Fatimah ya bunda-bunda yang nomor 2. Yang ketiga juga dia tidak di pendidikan, dia tidak juara, tapi masih masuk dalam 7 besar, tapi dia juara di perlombaan di luar sekolah. Yang keempat juga seperti itu, dia biasa meraih juara 2. Yang keenam yang masih di rumah sekarang itu dia di sekolahnya biasa meraih cuman ranking 4, 5 seperti itu. Tapi kalau di luar sekolah dia biasa ikut lomba tartil, lomba tilawah, lomba tahfiz, dan juga lomba cerdas cermat itu meraih juara 1, juara 2, dan pernah juga juara 3. Nah, ini alhamdulillah membersihkan bagian atasnya sudah selesai ya bunda-bunda. Nah, ini bagian rak bawahnya. Ini saya sengaja beli lemari yang fungsional ya, banyak tempat gitu ya bunda-bunda. Jadi bisa untuk menaruh banyak barang. Ada bisa menaruh buku-buku, kitab-kitab, piala-piala, dan juga ada barang-barang yang lainnya. Ini kebanyakan untuk pelajaran anak-anak kalau orang yang dilarang ini ya bunda-bunda, untuk mereka baca-baca atau mereka menulis. Nah, ini kalau di bagian ini saya menaruhnya tas-tas saya. Dan kalau yang di sebelah sini saya menaruh tas anak-anak, dan juga tas putih tadi itu tempat kaos kakinya Buya, karena terkadang kalau anak-anak belum selesai pakai baju sekolah, Buya sudah selesai duluan ya, jadi tidak mencari kemana-mana, saya simpan di situ aja biar mudah Buya mengambilnya. Dan alhamdulillah membersihkan lemarinya sudah selesai ya bunda-bunda. Nah, ini saya lanjut membersihkan ruang tengah, dan juga nanti mau bersihkan kamar anak-anak. Kalau di kamar utama sudah saya bersihkan. Nah, kalau yang di tempat yang sebelahnya itu sebetulnya musola bunda-bunda, tapi karena berhubung anak-anak kan masih ramai, nanti kalau sekali pulang pertengahan puasa, jadi kalau yang laki-laki itu dia belum ada tempat untuk dia tidur, jadi sementara musolanya saya kasih kasur dulu untuk Ananda Muhammad, namanya itu anak saya laki-laki yang nomor 5. Sekarang sudah kelas 3 SMP, tapi di pesantren. Nah, ini alhamdulillah saya membereskan kamar anak-anak. Tadi kakak sudah membereskan juga sedikit. Ini saya lanjutkan aja. Nah, ini alhamdulillah saya cuma berdua sama Hasan di rumah. Kalau kakaknya dengan abangnya sekolah. Terkadang dia bilang, abang tak usah sekolah biar ada kawan Hasan di rumah gitu. Tapi kan saya bilang abang itu harus belajar di sekolah biar pintar. Kalau di rumah nanti tidak banyak ilmu yang didapat. Dan juga kalau sekolah biar dapat banyak kawan. Nah, baru dia mengerti. Oh ya udah, abang pergi sekolah Hasan dengan mama. Nah, seperti itu.
Terkadang dia bilang, karena sudah 4 tahun lebih ya bunda-bunda, sudah cerdas dia. Dan terkadang bertanya, Mama kapan Hasan sekolah? Jadi saya jawab, Hasan harus belajar dulu, menulis, membaca, dan mengaji di rumah dengan Mama. Jadi kalau sudah pintar nanti baru masuk sekolah TK. Nah, jadi sekarang dia semangat lagi belajar di rumah, menulis ABC, menggambar, dan juga belajar membaca. Jadi dari anak saya pertama sampai yang ke-8 ini, alhamdulillah saya ajarin sendiri ya bunda-bunda, mereka belajar membaca sampai mereka pandai membaca, belajar menulis sampai mereka pandai menulis. Begitu juga mengajinya, dari mereka belajar Iqra sampai pandai membaca Al-Quran, itu saya ajarin sendiri, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu ya bunda-bunda. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai saya beres-beres rumahnya. Kalau di teras samping, insya Allah nanti saya lanjut menyapunya, karena sekarang harus menjemput Ananda Maulana. Dan saya akhiri dulu vlog saya kali ini bunda-bunda. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bunda-bunda semuanya terhibur dan ada manfaatnya. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.